Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kisah nyata fitnah sihir yang merenggut 30.000 nyawa di istana Kaisar Han. Yuk kita bahas. Bencana ilmu sihir ketika paranoia Kaisar merenggut puluhan ribu nyawa. 91 sebelum Masehi. Kutukan di balik tembok naga. Di puncak kekuasaannya, Kaisar Wu dari Han adalah naga langit yang ditakuti. Penguasa yang memperluas kekaisaran Tiongkok hingga ke batas-batasnya yang belum pernah terjamah. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak bisa lari dari satu musuh abadi, yaitu usia tua. Ketika sang kaisar mulai melemah, istana megah di Chang'an tidak lagi diisi oleh lagu kemenangan, melainkan oleh bisikan paranoid, kecurigaan, dan ketakutan akan warisan yang akan segera berakhir. Ia percaya penyakitnya bukan alami, melainkan karena kutukan sihir jahat Gu yang ditanam oleh musuh tersembunyi. Ketakutan inilah yang dimanfaatkan oleh seorang pejabat istana yang haus kekuasaan, Jian Chong, yang melihat kesempatan untuk menyingkirkan pewaris sah tahta. Paranoia dan fitnah sebagai senjata. Jian Chong yang tahu ia akan dihukum karena kekejamannya begitu Liu Ju naik tahta, memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Ia berhasil meyakinkan Kaisar Wu bahwa dirinya lah yang harus memimpin penyelidikan anti sihir ini. Penyelidikan Jiang Chong bukanlah pencarian kebenaran, melainkan kampanye teror. Ia menggunakan penyiksaan brutal untuk memaksa para pelayan dan Kasim untuk mengaku terlibat sihir, menciptakan jaringan fitnah yang meluas dengan setiap pengakuannya. Akhirnya drama mencapai puncaknya. Jiang Chong secara licik menanam boneka kayu terkutuk Wureng dan bukti sihir lainnya di kediaman putra mahkota Liu Ju sendiri. Ia lalu melaporkannya kepada Kaisar. Seketika putra mahkota ahli waris yang jujur dan bermoral dituduh merencanakan upaya pembunuhan ayahnya sendiri melalui ilmu hitam. Pemberontakan dan pembantaian. Liu Ju menyadari bahwa ia tidak memiliki jalan keluar. Tidak ada persidangan yang adil. Melihat ribuan orang tak bersalah telah disiksa dan dibunuh atas nama fitnah sihir, ia membuat keputusan yang didorong oleh keputusasaan. Ia memberontak. Dengan pasukan yang setia kepadanya, Liu Ju menghabisi Jiang Chong yang ia anggap sebagai pengkhianat utama dan mencoba membersihkan namanya. Namun, Kaisar Wu yang sudah tua terdistorsi oleh ketakutan dan laporan dari pejabatnya. Hanya mendengar satu hal, putra mahkota telah berkhianat. Kaisar mengerahkan pasukannya. Terjadilah pertempuran berdekatan selama 5 hari di jalanan ibu kota Chang'an. Pemberontakan putra mahkota dipadamkan. Namun nasib tragis keluarga kekaisaran adalah konsekuensinya sangat fatal. Putra mahkota Liu Ju melarikan diri, tetapi karena terpojok, ia memilih untuk gandir. Ibunya, Permaisuri Wei Zifu, wanita yang telah mendampingi kaisar selama puluhan tahun, juga dipaksa untuk gandir. Seluruh keluarga dekat Liu Ju termasuk anak-anak dan cucu-cucu kaisar sendiri itu dibantai dalam pembersihan yang brutal. Setelah itu, pembalasan Kaisar Wu tidak berhenti. Puluhan ribu orang yang mendukung atau dituduh terlibat baik dalam sihir maupun pemberontakan dieksekusi secara kejam. Api bencana ilmu sihir akhirnya padam, tetapi meninggalkan abu di hati setiap orang, terutama di hati sang kaisar sendiri. Waktu berlalu dan kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Putra mahkota Liu Ju tidak bersalah. Ia adalah korban fitnah Jian Chong. Dalam penyesalan yang mendalam, Kaisar Wu memerintahkan seluruh keluarga Jian Chong dihabisi. Semua pejabat yang terlibat dalam fitnah dihukum mati. Namun penyesalan ini tidak cukup. Ia namakan platform penyesalan sang putra atau Zizifu. Platform itu berdiri bukan sebagai simbol keagungan,
melainkan sebagai peringatan pahit bahwa bahkan sang naga langit yang paling perkasa pun bisa jatuh ke dalam tipu daya dan paranoia. Sebagai penebusan dosa dan tanda kesedihan yang pahit, Kaisar Wu membangun sebuah monumen di tempat putranya Bunda. Bencana ilmu sihir mengajarkan satu hal yang mengerikan kepada Tiongkok. Di istana kekuasaan absolut, kebenaran tidak ada artinya. Fitnah adalah senjata, paranoia adalah pelatuknya, dan darah adalah harga yang harus dibayar. Gimana nih guys pendapatnya? Kisah Kaisar Wu, gerget gak sih? Putra dan istrinya yang paling dicintai udah gak ada. Penyesalan kayak gimana gitu ya? Aduh, lebih percaya kepada orang lain dibanding keluarga sendiri. Tapi udahlah ya, ini sudah jadi sejarah. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil, kita bisa petik dari sejarah ini. Jadi jangan lupakan sejarah. Sejarah adalah pembelajaran yang sangat baik buat kita saat ini. Oke guys, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe jika suka dengan videonya. Bye, assalamualaikum.